Bab 36. Keadaan yang menyedihkan. Freya sadar. Mereka meneteskan air mata haru. Ini adalah nafas lega pertama setelah malam naas itu. Tapi tentu saja mereka tidak bisa bernafas lega sepenuhnya, kan? Freya menatap mereka satu persatu, matanya terlihat kosong, seperti bingung dan tidak mengenali mereka. Mereka belum bisa mengajak Freya bicara terlalu banyak. Sadar saja sudah sangat bersyukur. Rei ingin memeluk sahabatnya itu, tapi tahu masih belum bisa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana tubuh itu melakukan operasi tulang berkali-kali. Rei yang membayangkannya saja meringis ngilu. Keesokan paginya. Tadi siapa namanya? Rei, ya, tanya Freya. Rei mengangguk pelan. Dokter mengatakan keadaan Freya saat ini. Dia akan ingat, lalu lupa, bisa ingat lagi, lalu lupa lagi. Sabar saja, ya. Cedera di kepala memang membahayakan, dan itu yang terjadi pada Freya. Belum lagi Freya kembali harus melakukan pengobatan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Rasanya Rei terus-menerus mau pingsan. Monique tidak kalah histerisnya. Memang di antara mereka berempat, Monique dan Rei lah yang paling sering dibantu oleh Freya. Rei tahu, jika dia menderita melihat Freya yang seperti ini, maka Monique lebih menderita lagi. Sudah tidak terhitung berapa kali Monique pingsan, begitu juga yang lainnya ikut lemes. Akhirnya mereka benar-benar cuti massal. Bagaimana nantinya seorang dokter salah memeriksa pasien, atau pingsan saat operasi, bisa fatal akibatnya. Dan yang lebih menderita lagi tentu saja keluarga Freya, Chiro dan Arby. Jangan mencari gara-gara dengan pria itu, meski hanya bercanda saja. Kamu agam. Terus dia Marva. Kembali Freya bertanya, untuk yang kesekian kalinya. Tapi terkadang dia akan menyebut nama mereka dengan benar, bahkan cerita tentang masa sebelum kecelakaan seolah dia masih mengingat semuanya dengan sangat jelas. Si kembar gimana kabarnya, Rei? Bahkan di keadaan yang normal seperti ini, Freya masih mengingat tentang Rei dan anak-anaknya, padahal belum ada setengah jam yang lalu dia kembali bertanya siapa itu Rei. Freya memandang agam lekat-lekat, lalu melihat Rei. Kalian. Cukup Freya, jangan berpikir terlalu banyak. Tugas kamu hanya istirahat saja. Freya mengerutkan keningnya, dia kan belum bicara apa-apa. Kondisi Freya setiap harinya semakin buruk. Dia meminta untuk melakukan konferensi pers untuk memulihkan nama baik Abraham, terutama Arby, juga Chiro. Dia juga meminta maaf pada keluarganya juga keluarga Arby. Semua keluarga Freya berkumpul tanpa ada yang kurang satupun. Arby tidak hentinya menangis sejak tadi. Bangunnya Freya sekarang seperti sebuah perpisahan. Perpisahan yang dilakukan dengan baik dan benar kepada semua orang. Rasanya Rei ingin mati saja. Kenapa dia kembali harus dihadapkan dengan keadaan seperti ini? Bayang-bayang neneknya yang meninggal kembali hadir. Jangan Freya, jangan Freya, jangan Freya. Jangan ambil Freya dariku, Tuhan. Aku mohon. Iqmal memeluk Monique dengan erat. Mereka semua seperti ada di ruangan minim udara, rasanya sesak sekali. Pergi ditinggalkan begitu saja rasanya sangat sakit. Pergi tanpa salam perpisahan seperti nenek Rei dulu. Mereka pikir, jika ditinggal tanpa kata-kata, akan menyakitkan. Ternyata mereka salah. Ditinggalkan dengan sejuta pesan dan isyarat pun, seperti orang yang sudah sakit parah dan hanya tinggal dijemput maut, ternyata juga sangat menyakitkan. Mereka seperti ditancapkan pisau dengan perlahan, lalu di saat waktunya nanti, pisau itu akan langsung dicabut begitu saja. Itulah yang mereka rasakan saat ini. Ikut menyaksikan dan merasakan penderitaan Freya. Apakah mereka harus berdoa agar mudahkan saja jalan itu? Mudahkan saja jalannya, agar penderitaan ini segera berakhir. Bukankah Freya orang baik? Jangan lagi membuat dia menderita lebih lama. Tidak ada waktu untuk membicarakan masalah pribadi. Rei bahkan lupa dengan keputusan untuk berbicara dengan Marva.
Freya juga lebih banyak tidur. Ada perasaan takut dalam hati mereka, jika mata itu tertutup, maka tidak akan terbuka lagi. Ini benar-benar siksaan yang luar biasa. Setelah dibujuk, akhirnya Freya mau juga melakukan operasi. Dan hari ini, mereka harus menyaksikan pemandangan yang menyesakkan dada. Rambut yang tadinya hitam, panjang dan halus, sebentar lagi tidak akan ada sehelai pun. Di balik tubuh Freya, mereka bisa melihat tangan Ciro yang gemetaran. Anak kecil itu menggigit bibirnya kuat-kuat, bahkan menekan hidungnya agar tidak terisak. Sudah berapa kali Ciro mengelap air matanya dengan ujung bajunya. Belum pernah mereka melihat wajah anak itu sesedih ini. Echan berubah pikiran, "Momi." "Apa?" tanya Freya. Echan tidak mau lagi dede bayi. Asal Momi bisa selalu bersama Echan, Echan sudah senang. Mereka menunduk dalam, seperti sedang mengheningkan cipta di tengah pemakaman. Freya diam saja, dia tidak tahu harus bicara apa. Sret! Suara rambut yang dipotong dengan gunting tajam itu kini terdengar. Marva menggenggam tangan Rei yang sudah gemetaran. Dia bahkan memeluk perempuan itu, jaga-jaga jika nanti Rei pingsan. Sama seperti yang lainnya, yang juga sudah dijaga oleh para pria yang sebenarnya juga tidak kuat menahan sedih. Kedua orang tua Freya diminta untuk duduk. Berkali-kali mamanya Freya menggeleng kuat, melihat anaknya harus seperti ini. "Kenapa bukan aku saja, kenapa harus anakku?" Seorang ibu pasti akan berkata seperti ini jika anaknya sakit. Lebih baik sakit itu dipindahkan saja ke dirinya, yang penting anaknya sehat selalu. Sama seperti Freya yang akan selalu berkorban untuk Ciro. Sama seperti Rei yang akan selalu berkorban untuk Radi dan Raine. Sebagai tanda solidaritas, mereka juga memotong rambut mereka. Tidak masalah, bahkan jika mereka harus botak sekalipun. Toh rambut masih bisa tumbuh lagi. Wajah pucat Freya semakin terlihat pucat dan kurus tanpa rambut di kepalanya. Mereka semua berkumpul di rumah sakit malam ini, menunggu operasi yang akan dilakukan selepas subuh besok. Freya memandang mereka satu persatu, sedangkan mereka tidak ada yang sanggup memandang mata sayu itu. Mata yang selalu memancarkan ketegasan dan kecerdasan. Arbi mi ** ium Freya, yang tidak ditanggapi oleh perempuan itu. Seharusnya dia senang, karena bisa ** Freya sepuas hatinya. Tapi untuk kali ini, dia mau Freya merasa kesal. Dia ingin perempuan itu memukuli dirinya dengan sekuat tenaga, menendang, bahkan menjambak rambutnya sampai rontok seperti dulu pun tak apa. Tapi jangan seperti ini. Jangan diam saja saat Arbi mencuri kesempatan seperti ini. Jangan pasrah. Tetaplah menjadi Freya yang kuat. Cepat bilang, jangan macam-macam, duda mi ** M. Marva semakin erat menggenggam tangan Rei. Dia juga sedih dengan keadaan Freya, karena Freya memang sudah dianggap adik oleh Marva. Semua menghembuskan nafas perlahan. Menyiapkan hati untuk besok. Menyiapkan diri sebaik mungkin saat pintu operasi besok terbuka untuk memberikan kabar kepada mereka, apakah mereka berhasil, ataukah Freya akan damai selamanya. Hanya doa yang bisa Rei lakukan sebanyak mungkin sekarang. Jangan biarkan Freya pergi seperti nenek aku. Dia juga belum bahagia, Tuhan. Biarkan dia kembali berkumpul bersama keluarganya, juga dengan Ciro dan Arbi. Freya mulai dimasukkan ke ruang operasi, dan dengan sepenuh hati Rei mendoakan keselamatan sahabatnya itu. Waktu berlalu. Rei masih duduk di antara dua pria itu. Pintu ruang operasi terbuka setelah sekian jam lamanya mereka menunggu dengan penuh rasa takut. Mereka bisa melihat mata para dokter senior itu yang basah. Kenapa? Kenapa mereka menangis? Jangan keluar dengan membawa berita buruk. Meskipun mereka sudah diminta untuk menyiapkan diri dengan semua kemungkinan buruk yang terjadi, tetap saja mereka tidak siap mendengarnya. Rei kembali ke makam keluarganya.
menceritakan apa yang dia rasakan, dan berdoa untuk mereka yang telah pergi lebih dulu meninggalkan dirinya. Waktu berlalu, mereka semua berkumpul karena Miko memintanya. Pria itu berdeham dengan suara serak. Aku ingin membacakan surat wasiat dari Freya. Terjadi pertengkaran antara Arby dan Miko. Para pria kewalahan melerai mereka berdua. Akhirnya Miko membacakan surat itu, yang sudah Freya titipkan padanya. Freya tidak melupakan dirinya, bahkan perempuan itu juga memberikan aset berharganya untuk Rei. Dan yang paling utama di antara semuanya, Miko menghela nafas berat. Aku, Freya Cahaya Zanuar menyerahkan semua saham keluarga Arturo sebesar 20%, rumah, tanah, dan komisi sebesar 300 juta setiap bulannya kepada Reinata Kirei. Miko membacakan surat lain itu dengan suara bergetar. Jadi Rei, kamu akan mendapatkan komisi sebanyak 300 juta setiap bulan seumur hidup, selama perusahaan Arturo masih berdiri. Dan itu juga berarti, kamu salah satu pemegang saham di sana. Mulai sekarang kamu punya hak yang sama dengan pemegang saham yang lain, termasuk menghadiri rapat pemegang saham, pengambil keputusan, keuntungan yang diperoleh, dan sebagainya. Itu berlaku mulai hari ini. Air mata Rei semakin deras. Aku tidak mau mengambilnya. Aku tidak bertanya apakah kamu mau atau tidak, setuju atau tidak. Keputusan ini sudah disahkan secara hukum. Dan juga ada pesan lain dari Freya. Suara pengacara muda itu nyaris hilang, tertelan oleh rasa sakit dan kesedihan karena beban berat yang harus dia lakukan sekarang. Poin pertama, kamu dilarang keras menjual saham itu kepada orang lain, terutama keluarga Arturo atau orang yang berhubungan dengan keluarga itu baik secara langsung atau tidak langsung. Itu berarti dan termasuk Arby, Iqmal, Marcel, Vian, Nuna, Nania, Aruna dan semua orang yang memiliki pertalian, baik langsung atau tidak langsung. Poin kedua, kamu dilarang mengembalikan semua itu kepada Marfa atau keluarga Arturo dengan alasan apapun. Itu berarti, kalau seandainya kamu menikah kembali dengan Marfa, kamu dilarang mengembalikan saham itu pada Marfa karena alasan pernikahan. Poin ketiga, kamu boleh mewariskan itu kepada Radi dan Raine setelah mereka menikah. Jika kamu meninggal sebelum Radi dan Raine menikah, maka aku sebagai kuasa hukum kamu ditunjuk untuk mewakili kamu. Dan jika Radi dan Raine meninggal sebelum menikah, maka selanjutnya saham itu akan dialihkan kepada yayasan milik kalian. Poin keempat, jika kamu menikah dengan orang lain dan memiliki anak, maka kamu berhak mewariskan saham itu kepada anak kamu dari suami kamu yang baru. Miko terus membacakan pesan dari Freya. Kenapa dia memikirkan aku terlalu banyak? Kenapa dia memberikan aku semua ini? Kamu tahu, Rei, Freya sudah sangat memikirkan kamu sampai seperti ini. Saham 20% itu tidak sedikit, apalagi untuk perusahaan besar. Sekarang kamu punya senjata untuk melawan keluarga itu jika kamu dipersulit oleh mereka. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menghubungi aku langsung, aku akan membantu kamu. Miko lalu melihat Agam dan Viola. Mereka berdua juga bingung, kenapa ikut dipanggil juga. Miko lalu memberikan surat kepada Agam dan Vio. Ini untuk kalian dari Freya. Baca dan diam saja. Jangan beritahu siapapun jika ada yang bertanya apa isinya. Mereka berdua melihat Miko dengan pandangan bingung. Dengan tangan bergetar, Vio mengambil surat itu. Ingat baik-baik, jangan mengatakan pada siapapun. Miko lalu menepuk pundak keduanya. Lalu Miko memberikan surat pada Marfa tanpa mengatakan apapun. Brak. Franz menghembuskan nafasnya saat mengetahui kalau saham 20% itu sudah berpindah tangan. Kesal. Iya, dia memang sedikit kesal, tapi justru tersenyum. Dia memang cerdas juga licik. Dia memang pantas menjadi cucu menantuku. Andai saja dia tidak berpisah dengan Arby, dan andai saja dia mau kembali bersama Arby. Di lain tempat.
Rei membaringkan tubuhnya di kamar apartemen Freya. Kasur itu sudah sangat dingin karena sudah lama tidak ditempati. Dia memegang surat pemindahan saham atas namanya dari Freya. Saham. Untuk apa dia punya saham itu? Tentu saja dengan saham itu, dia juga memiliki kekuasaan di perusahaan milik keluarga Arturo itu. Siapa yang menyangka kalau Freya memang sudah merencanakan ini sejak awal? Memaksa Franz untuk memberikan saham itu, dan jika saatnya tiba, saham itu akan diberikan kepada Rei dengan cuma-cuma. Agam membaca surat itu di dalam kamarnya. Dibacanya dengan teliti, dan mencoba memahami apa isinya. Marva membaca surat dari Freya dengan pelan. Sudah beberapa kali helaan nafas berat dia keluarkan, tapi belum juga bisa meredakan gejolak yang ada di hatinya. Dia tersenyum, tapi juga menangis. Terima kasih Freya. Aku sudah menganggap kamu seperti adikku sendiri. Pantas saja Ardi sangat mencintai kamu. Tangan Vio bergetar memegang surat itu. Kata-kata Freya menusuk hatinya. Bukan karena Freya mengatakan hal-hal kasar, tapi karena isi surat Freya membuatnya terharu. Dia tidak menyangka kalau Freya ternyata memang sangat peduli padanya. Terima kasih Freya. Kamu memang pantas disayangi oleh mereka. Aku juga mau kamu menjadi adik dan sahabatku. Akan aku ingat semua pesan kamu dengan baik. Apa yang terjadi memang bukan hal yang menyenangkan. Mereka kembali beraktivitas, karena hidup masih terus berlanjut bagi mereka yang sehat. Hanya saja mereka tidak seceria dulu. Marva ingin bicara dengan Rei, tapi perempuan itu selalu sibuk. Rei memang menyibukkan diri dengan bekerja. Dia selalu sibuk antara rumah sakit, klinik, juga yayasan sosial yang mereka dirikan. Bunda jangan sedih terus, ucap Raine memeluk Rei. Kalian sudah makan belum? Kami mau mengajak Bunda makan siang bersama. Ya sudah, ayo. Mereka berempat jalan bersama, dengan diiringi tatapan orang-orang. Rei tidak peduli, toh mereka juga sudah tahu tentang Rei dan Marva juga anak-anak itu. Bunda makan yang banyak, ingat apa pesan Onti Freya. Nanti kami juga dimarahi oleh Ciro. Rei tersenyum. Dia senang karena hubungan Ciro dengan Radi dan Raine sangat baik. Mereka layaknya saudara kandung. Bagaimana sekolah kalian? Tidak menyenangkan. Karena tidak ada Ciro. Ciro juga memilih homeschooling lagi. Kami juga mau homeschooling saja sama seperti Ciro. Ayo makan, kamu sekarang jadi kurus, Rei. Agam menyuapi Rei makan, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Di saat yang sama, Marva diam-diam menyewa pengacara lain untuk mengurus perceraiannya. Terima kasih, karena kalian sudah banyak membantu aku. Aku berhutang budi pada kalian. Mereka diam saja mendengar perkataan Marva. Oh ya Lexa, aku juga belum sempat berterima kasih padamu. Karena sudah menyebarkan berita itu mewakili aku. Maksudnya, jangan pura-pura tidak tahu Lexa. Kita satu pemikiran. Kamu mewakili aku menyebarkan berita tentang ibu kandung anak-anak aku. Terima kasih sudah mau melakukannya untuk aku. Aku tidak melakukannya untuk kamu. Aku tahu. Aku juga melakukannya bukan untuk diriku, tapi untuk Rei. Aku sudah memintanya untuk bersabar, biar aku yang mengurusnya sendiri. Aku sudah berjanji akan membuat dia bersama anak-anak kami. Hanya saja memang tidak bisa terburu-buru, aku harus bermain-bermain cantik, kan? Dasar licik. Kamu dan suami juga sahabat-sahabatmu juga sama liciknya, Lexa. Tapi aku salut kamu bisa mendapatkan semua bukti itu sebelum aku melakukannya. Kamu sudah seperti agen rahasia. Mereka tertawa. Sebenarnya aku malas membantu kamu. Karena Vio. Aku ini juga perempuan, Marva. Aku bisa merasakan bagaimana jika di posisi Vio, tapi aku juga bisa merasakan bagaimana jika di posisi Rei. Kamu sudah siap dikeluarkan dari keluarga, Marva? Tanya David. Sudah. Tapi aku rasa kakek tidak akan sekejam itu padaku.
Kamu yakin akan meninggalkan Vio? Nanti kamu menyesal. Sudah jelas kalau Vio sangat mencintai kamu, sedangkan Rei masih abu-abu. Kalaupun Rei mau kembali kepada kamu, bisa saja itu hanya karena anak-anak, bukan karena cinta. Kamu akan kembali menyakiti dirimu sendiri dan Rei. Coba pikirkan baik-baik. Ingat, jangan sampai kamu menyesal. Marva diam saja, menyesal atau tidak, tentu saja dia tidak akan tahu, karena belum menjalaninya. Kamu sendiri, kamu juga tetap bersikeras bersama Lexa meski kamu tahu Lexa tidak mencintai kamu. David langsung tertawa mendengar perkataan Marva, sedangkan Zion menggelengkan kepalanya. Ini berbeda. Jangan samakan kita. Oh ya, Hani, Yosuke, tolong kalian perhatikan kedekatan Rei dengan Agam ya, di klinik. Enggak mau. Enak saja. Jangan libatkan kami dalam kisah cinta kamu yang ribet itu. Ayolah Hani, kamu juga pasti yang paling mengerti aku, kan? Bagaimana rasanya ingin bersama seseorang tapi tidak direstui keluarga? Menyakitkan, kan? Hani diam saja, memang tidak enak rasanya menikah tanpa restu keluarga, tapi toh dia tetap melakukannya juga. Jangan bicara seperti itu, Marva. Ucap Kenzi. Kamu salah kalau meminta tolong seperti kepada Hani. Mereka perempuan, mana tega membantu kamu bersama Rei tapi itu menyakiti hati perempuan lain. Itu benar, lain halnya dengan kalau Vio yang lebih dulu selingkuh. Jangan berpikiran macam-macam, Marva. Jangan sampai kamu menjebak Vio untuk selingkuh, ya. Gertak Lexa. Ya ampun, aku tidak sejahat itu, Lex. Bisa saja kan kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Iya, tapi enggak begitu juga, kali. Marva mendengkus saat mendengar tuduhan Lexa padanya. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya? Setelah aku dan Vio resmi berpisah, aku akan mengejar Rei. Kamu benar-benar tidak bersyukur, Marva. Apa kurangnya Vio? Apa karena dia belum memberikan kamu anak juga? Bukan. Marva menghela nafas. Kenapa sepertinya banyak yang menentang dia bersama Rei? Mereka berpikir kasihan dengan Vio dan Rei. Tidakkah mereka kasihan dengannya? Apakah mereka tidak mengerti bagaimana kalau berada di posisi dia? Itu karena aku peduli dengannya, karena aku kasihan padanya, makanya aku ingin melepasnya, agar dia bisa menemukan kebahagiaan lain di luar sana. Tapi bagaimana kalau kebahagiaan dia hanya dengan bersama kamu? Marva masuk ke kamarnya, dan tidak ada Vio di sana. Sudah beberapa hari ini dia memang tidak bertemu dengan Vio, juga tidak berkomunikasi. Anak-anak juga sering bersama Rei, karena kemauan Radi dan Raine sendiri, karena mau menghibur Chiro. Marva akan menyempatkan diri mengajak Rei makan siang, meski perempuan itu sering menolaknya. Aku bukannya memanfaatkan anak-anak kita untuk mengikat kamu, Rei. Memang mereka sendiri yang mau mengajak kamu makan siang. Tolong berikan aku kesempatan untuk meyakinkan kamu. Rei memandang pria tampan di hadapannya itu. Pria yang wajahnya sangat mirip dengan anak perempuannya. Setiap kali Rei melihat Raine, dia akan seperti melihat Marva. Apa Tuhan memang menakdirkan mereka akan seperti ini? Entah nanti ke depannya mereka akan bersama atau tidak. Memandang Radi akan membuat Marva selalu teringat dengan Rei. Memandang Radi akan selalu membuat keluarga Arturo teringat siapa perempuan yang menyelamatkan garis keturunan mereka. Memandang Raine akan membuat Rei selalu teringat akan Marva. Ada Rei dalam diri anak laki-laki. Ada Marva dalam diri anak perempuan. Ponsel Rei berbunyi, panggilan masuk dari seorang perawat. Halo Dokter Rei, maaf mengganggu, tapi sudah banyak pasien yang menunggu. Apa dokter masih lama? Aku datang sekarang. Rei langsung mematikan panggilan itu. Maaf ya Marva, aku harus pergi sekarang. Rei merutuki dirinya sendiri yang sampai lupa. Untung saja posisi rumah sakit hanya tinggal menyeberang saja, jadi tidak membutuhkan waktu lama.
Agam melihat Rei yang berjalan dengan terburu-buru. Perempuan itu lebih kurus dari yang sebelumnya. Dia jadi teringat Freya. Biasanya saat jam makan siang dan mereka semua ada di rumah sakit ini, pasti suasana akan ramai karena Arby dan rombongannya akan mengganggu ketenangan para perempuan itu. Sekarang yang ada hanya kesedihan. Marva mencoba untuk menghubungi Vio, namun ponsel perempuan itu mati. Untung saja dia punya bisnis lain bersama saudara-saudaranya itu, jadi dia tidak perlu khawatir menafkahi Radi dan Raine, juga Rei jika nanti dia benar-benar harus keluar dari keluarga Arturo. Miko tertawa mengejek Marva. Ingatkan Miko untuk hati-hati saat jatuh cinta nanti, karena dia tidak suka dengan sesuatu yang rumit, meskipun pekerjaannya sebagai pengacara saja memang rumit. Benar kan, apa yang pernah aku bilang padamu dulu? Coba kalau waktu itu kamu mengikuti saran dariku. Marva menghela nafas, membenarkan apa yang dikatakan Miko. Kamu sudah membaca surat dari Freya, kan? Sudah. Sebagai orang yang pernah berada di lingkungan keluarga besar itu, aku turut prihatin dengan nasib kamu. Jangan begitu Miko, kita ini. Cukup. Aku tidak mau membahasnya. Mendingan kamu cepat keluar dari keluarga Arturo, sebelum benar-benar diusir. Itu pun kalau kamu tidak takut miskin, kompor Miko. Sialan. Aku tidak takut miskin. Aku juga sudah menyiapkan diri untuk pergi. Untung saja aku sudah punya beberapa aset dari hasil kerja aku sendiri. Salah satunya apartemen di tempat Freya itu. Iya, kami kan langsung membelinya saat tahu Freya dan sahabat-sahabatnya tinggal di sana. Marva masuk ke apartemennya. Saat itu, dia hanya mengisi apartemen ini dengan sedikit barang saja. Tapi sekarang sudah lebih lengkap dengan kebutuhan anak-anaknya. Kita berempat akan bahagia di sini. Marva sudah menyiapkan apartemennya sebaik mungkin, agar nanti anak-anak, Rei dan dia bisa tinggal dengan nyaman di sini. Bahkan kamar untuk Radi dan Raine sudah disiapkan sesuai selera mereka. Maafkan aku yang akan mengecewakan kalian, tapi aku harus mengejar kebahagiaan aku sendiri. Dia sudah menghubungi Vio berkali, bahkan mengirimkan pesan, tapi tidak ada tanggapan sama sekali, bahkan ponsel perempuan itu mati. Ya sudahlah, biar pengacara saja yang mengurus semuanya. Aku hanya mau kita bicara baik-baik untuk yang terakhir kalinya saja, Vio. Walau bagaimanapun juga, kita pernah bersama, meskipun kita tidak lagi bersama, aku mau hubungan kita baik-baik saja selayaknya teman. Aku doakan kamu bahagia dengan pria yang jauh lebih baik dari aku. Aku sadar aku bukanlah pria yang baik untuk kamu. Tolong jangan benci Rei, karena dia tidak bersalah dalam hal ini. Kamu juga masih boleh bertemu dengan Radi dan Raine, dan tetap menganggap mereka anak kamu. Jangan juga kamu membenci si kembar karena rasa benci kamu kepada ayahnya ini. Hati tidak ada yang tahu akan seperti apa. Semua orang pasti hanya menginginkan pernikahan sekali seumur hidup saja. Tapi tetap mempertahankan hubungan kita saat ini dan melepaskan kebahagiaan aku sendiri, aku juga tidak bisa. Maaf. Izinkan aku egois untuk kali ini saja. Tolong jangan ada benci di antara kita. Kalaupun kamu membenci aku akan ikhlas. Vio, aku sendiri juga tidak bisa mengatur hatiku pada siapa akan berlabuh. Tetap bersamamu dan juga ingin bersama Rei tidak akan baik untuk kita bertiga. Itu akan semakin menyakiti hati kamu dan Rei. Aku tahu aku jahat. Dan ternyata aku lebih memilih untuk menjadi jahat seperti ini, dan kamu sangat tahu itu sebelum kita menikah, Vio. Vio, terima kasih karena sudah bersama aku selama beberapa tahun ini. Selalu ada di sisimu bersama keluargaku yang keras ini. Vio, setulus hati aku mendoakan kebahagiaan kamu bersama pria lain. Mungkin kamu berpikir ini untuk menghilangkan rasa bersalah aku padamu, terserah saja, kamu bebas berpikir. Vio, kamu pasti ingatkan apa yang sering aku katakan sebelum kita menikah dulu.
Siapa yang menyangka ini semua akan terjadi? Vio, ayo kita meraih kebahagiaan kita masing-masing meski ada di jalan yang berbeda. Vio, kadang aku berpikir kamu terlalu baik untuk aku. Dan terkadang aku berpikir kamu pun sama keras dan egoisnya dengan mereka. Maaf. Vio, terima kasih atas cinta tulusmu untuk aku. Aku tahu dan yakin pria yang kamu cinta sangat beruntung mendapatkan cintamu itu. Maafkan aku yang tidak bisa menghargainya dan ternyata lebih memilih menjadi pria bodoh, tapi aku benar-benar ingin bersama Rei. Vio, sejak awal akulah yang salah. Beribu maaf aku ucapkan padamu. Vio, tolong maafkan aku, maafkan keluargaku. Aku sungguh tidak bisa membayar kebaikan dan cintamu dengan kebaikan dan cinta yang sama. Vio, mungkin bagimu aku tak termaafkan, aku tahu itu. Sekali lagi dan seumur hidupku, maafkan aku. Maaf jika kali ini aku benar-benar meminta kamu pergi. Aku tidak akan meminta kamu mendoakan kebahagiaan aku, karena aku masih sadar diri untuk meminta itu darimu. Pembalasan apapun nanti yang akan kamu berikan, akan aku terima, tapi tolong jangan membalasnya kepada anak-anak dan Rei. Maafkan aku mama, papa, kakek, dan Rei. Vio di suatu tempat hanya menyibukkan dirinya, berusaha menyingkirkan rasa sakit yang ada di hatinya. Dia sibuk bekerja, bahkan bisa sampai lupa makan dan minum. Pekerjaannya memang sangat banyak, dia sendiri tidak tahu kapan akan selesai. Dilihatnya jam di pergelangan tangannya, sudah jam 12 malam. Dia menguap beberapa kali, meskipun begitu, dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Apa dia sedang menyiksa diri? Menyibukkan diri memang bisa mengalihkan hati dan pikiran kita dari rasa sakit. Tapi tidak seperti itu juga kan? Dia akan tidur menjelang subuh, dan bangun sedikit setelah subuh. Begitu terus setiap hari selama beberapa hari ini. Vio akan menghubungi Radi dan Raine, sekedar menanyakan keadaan mereka. Sungguh, dia menyayangi anak-anak itu meski tidak terlahir dari rahimnya. Vio cantik. Jika ditanya siapa yang lebih cantik, Vio atau Rei? Tentu saja jawabannya sesuai tipe selera masing-masing orang, dan ujung-ujungnya tergantung hati apakah cinta atau tidak. Vio sendiri tidak tahu, kenapa hatinya bisa begitu mencintai seorang pria yang statusnya masih suaminya, meski sudah di ujung tanduk. Seharusnya Vio membenci Marva. Tapi tidak, dia masih mencintai pria itu dengan sangat dalam. Apa dirinya kurang mengalah selama ini? Dia menerima pernikahan Marva dengan Rei, meski hatinya sangat sakit. Dia ikhlas membesarkan Radi dan Raine, meski bayang-bayang perempuan itu selalu ada dalam wajah Radi. Apa dia kembali harus mengalah dan berkorban sekali lagi? Dan untuk yang terakhir kalinya. Surat dari Freya selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Seolah hanya surat itu saja penguat dirinya selain doa dan ibadah. Setiap orang pasti akan merasakan kesakitan. Tapi kenapa harus kesakitan seperti ini dan kenapa harus dia yang merasakannya? Kenapa bukan orang lain saja? Apa dia harus berdoa agar bertukar peran dengan Rei? Putus cinta saat berpacaran dengan putus cinta setelah menikah, tentu saja rasanya berbeda. Sakitnya tak tertahankan. Dia akan menyandang gelar janda, yang mungkin sebagian orang akan mencibir gelar itu. Janda yang didapatkan karena suaminya lebih memilih perempuan lain, yang masih muda meski umur mereka memang tidak terpaut terlalu jauh. Dunia seolah memusuhinya saat ini, tidak ada yang mendukungnya. Saudara-saudara Marva juga tidak ada yang membelanya, mungkin. Itu karena dia tidak punya anak. Memiliki anak atau tidak, tentu saja bukan kuasanya. Kenapa dia yang disalahkan? Bagaimana jika mereka atau orang yang sangat mereka cintai sepenuh hati tidak bisa memiliki anak? Apakah mereka akan menyalahkan diri sendiri dan pasangan mereka? Beranikah mereka menyalahkan Sang Pencipta? Seandainya Marva yang tidak memiliki anak, apakah dia harus meninggalkan Marva?
Haruskah dia dan orang-orang menyalahkan dan mencibir Marfa? Bahkan mereka yang sudah menikah belasan hingga puluhan tahun, baru bisa memiliki anak. Ada juga yang tidak bisa memiliki anak tapi tetap bersama dan bahagia. Betapa beruntungnya pasangan dan keluarga yang berhati besar itu. Semoga Tuhan membalas dan memberikan kebaikan untuk ketulusan dan keikhlasan mereka dalam menerima segala kekurangan pasangan dan anak menantu mereka tanpa ada niat untuk menyakiti dan membuangnya. Vio tahu dan sadar, resiko dalam mencintai adalah patah hati. Patahnya bukan sekali, tapi berkali-kali, berkeping-keping. Tapi mereka masih saja menghancurkan hatinya, dan Vio tidak tahu kenapa dia masih bisa bertahan hingga saat ini meski telah terinjak berkali-kali. Jawabannya hanya satu. Mungkin dia bodoh, tapi dia mencinta Marfa dengan tulus. Setulus-tulusnya. Aku mencintaimu, meskipun kamu belum. Aku merindukanmu, meskipun kamu tidak. Aku akan selalu menunggumu, meskipun kamu mengabaikan aku. Tingkat tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan, katanya. Tapi mengapa ada saja yang berkata, kamu kurang berjuang, atau berjuanglah lebih keras lagi. Dan itu yang sedang aku lakukan saat ini. Aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku. Sama seperti dirinya yang tidak memaksaku mencintainya. Biarkan aku mengikuti kata hatiku, dan bersamamu. Pesan yang Ray baca di atas kotak coklat. Dia ingin bicara dengan Marfa, karena hanya dengan mengirimkan pesan saja rasanya tidak akan cukup. Bukan dia menghindar, hanya saja dirinya sangat sibuk. Bahkan sahabat-sahabatnya juga sibuk bekerja. Mereka sibuk mengurus klinik, dan beberapa yayasan sosial yang mereka dirikan. Ray keluar dari ruangannya, dan melihat ada Delia yang sudah menunggunya. Saya mau bicara dengan kamu. Mereka menuju kafe depan rumah sakit. Langsung saja, sudah sejauh mana hubungan kamu dengan Marfa? Ray mengkerutkan keningnya. Tidak sejauh mana-mana. Hubungan kami hanya sebatas orang tua dari Radi dan Raine saja. Kamu dan Marfa. Jangan terus-menerus menghakimi saya, Nyonya. Saya menghormati Anda sebagai nenek dari anak-anak saya. Apa kamu sekarang besar kepala karena sudah mendapatkan saham 20% itu dari rasa kasihan Freya? Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan saham itu. Kalau begitu kembalikan kepada kami. Tidak akan. Freya memberikan amanat itu kepada saya. Sudah selayaknya saya menjaga amanat itu. Apa harta yang kamu inginkan? Jika harta yang saya inginkan, sudah sejak lama saya melakukannya. Saya pergi dari kediaman kalian tanpa membawa apa-apa. Bisa saja saya merayu Marfa untuk memberikan apa yang saya mau. Bukankah sudah berkali-kali dia mengajak saya rujuk? Anda sebagai ibunya pasti sudah tahu itu. Delia menatap perempuan muda yang ada di hadapannya. Perempuan ini sudah jauh berbeda. Dulu, dia akan menundukkan wajah, bicara dengan pelan bahkan akan sedikit bicara. Ya atau tidak, dulu hanya itu yang perempuan itu katakan jika ditanya. Mereka saling menatap, cukup lama dan dalam. Ray tidak mau mengalah, dan terus memandang mantan mertuanya itu. Mertua yang dulu selalu terlihat datar kepadanya. Delia melihat mata Ray. Dia mungkin belum pernah terlalu memperhatikan Ray selama tinggal bersamanya dulu. Yang jelas perempuan ini terlihat lebih dewasa, memperkuat kecantikannya. Menikahlah dengan pria lain. Anda tidak berhak mengatur saya, Nyonya. Hubungan kita hanya sebatas mantan mertua dan menantu. Lebih baik Anda urusi saja menantu asli Anda dan suaminya itu. Jangan terus-menerus mengusik saya seolah saya ini perusak rumah tangga orang, atau saya bisa benar-benar merusak rumah tangga mereka. Entah karena kesal yang sudah diubun-ubun, Ray sampai berkata seperti itu. Kamu mengancam saya? Tidak. Saya sibuk, tidak ada waktu luang untuk mendengar omong kosong dari keluarga kalian. Ingat, kalianlah yang terus-menerus mendatangi saya, dan mengganggu ketenangan saya, bukan saya yang mendatangi kalian dan membuat hidup kalian kacau.
Ingat, siapa yang menanam, dia yang menuai. Ray mengambil tasnya dan pergi begitu saja. Delia diam, inikah perempuan yang dulu pernah tinggal bersamanya? Perempuan polos yang dulu sudah tidak ada lagi. Delia menatap Ray yang menyeberang jalan melalui kaca, dan berpikir banyak mengenai pertemuannya dengan Ray hari ini. Kamu dan Phil tidak bisa bercerai begitu saja. Kenapa tidak bisa? Bisa saja kalau aku mau. Charles dan Marva sedang berdebat saat ini. Dia melihat kerenggangan hubungan antara Marva dan Theo, terbukti dengan Theo yang tidak pulang-pulang, bahkan tidak ada di rumah keluarganya. Tidak ada kata perceraian dalam keluarga kita. Bisa. Dulu aku dan Ray berpisah, bahkan kalian sudah mengatur itu sebelum kami menikah. Arby juga berpisah dengan Freya, lalu. Cukup Marva. Sejak perempuan itu kembali, kamu jadi sering melawan. Ini tidak ada hubungannya dengan Ray, Pak. Aku dan Theo memang sudah tidak bisa lagi bersama. Dulu Papa kelihatan tidak menyukai Theo, kenapa sekarang malah melarang aku berpisah dengannya? Charles diam. Pikirkan tentang keluarga kita kalau kalian berpisah, Marva. Sudah cukup keluarga kita mendapatkan masalah akhir-akhir ini. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Pak. Sebagai orang tua, seharusnya Papa mendukung aku. Perempuan itu juga belum tentu mau kembali padamu. Yang Papa lihat, dia sangat dekat dengan dokter itu. Semoga saja mereka menikah. Marva mengepakkan tangannya. Sebagai orang tua, seharusnya papanya itu mendukungnya, bukan malah mendoakan ketidakbahagiaannya. Charles keluar dari ruangan kerja Marva dengan membanting pintu, membuat sekretaris Marva terlonjak kaget. Marva melemparkan berkas-berkas yang ada di atas mejanya, lalu melonggarkan dasinya. Dia menghela nafas berat berkali-kali. Kalau saja yang menentangnya itu orang lain, dia masih bisa mengerti. Tapi ini papanya sendiri. Ingin sekali dia menonjok pria itu, tapi tidak mau durhaka. Marva lalu menyalakan rokoknya, pelarian yang bisa dia lakukan saat ini. Tapi baru dia nyalakan, langsung dia matikan kembali. Marva lalu masuk ke dalam ruangan pribadinya, di mana ada sarung tinju beserta bantalannya. Dipakainya sarung tinju itu, dan dia mulai melampiaskan kekesalannya dengan membabi buta. Hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan semuanya. Andai waktu bisa diulang, maka dia akan mengulang semuanya. Mungkin dari sebelum dia menikah dengan Theo. Atau sebelum dia bertemu dengan Ray. Gadis yang dulu sebenarnya sering dia lihat di jalan dengan sepeda bututnya, lalu lambat laun sepeda itu berganti dengan sepeda baru berwarna merah. Marva sering pergi ke warung itu, warung di mana Ray selalu menitipkan kue-kue buatannya jika Marva tidak keluar kota atau negeri. Kadang dia akan memborong kue-kue itu dan membagikannya pada orang-orang, ada juga yang dia makan. Hanya saja Marva tidak pernah tahu di mana Ray tinggal dulu, dan tidak pernah tahu kedekatan Ray dengan Freya. Ray selalu menatap gadis bersepeda itu. Ingin mendekati gadis itu, tidak tahu karena apa. Lalu kesempatan itu datang. Saat Ray tidak sengaja menabrak mobilnya. Lalu dia melihat gadis itu menangis di rumah sakit. Ingin bertanya apa yang membuat dia menangis, tapi tentu saja tidak bisa karena ada kakek dan papanya. Dia merasa iba pada gadis berwajah sendu itu. Ingin mendekat dan menghapus air matanya. Dia merasa saat itu dia hanya merasa iba. Kakeknya mengatakan dia harus menikah lagi demi keturunan. Dan berapa kagetnya Marva saat melihat siapa gadis yang harus dia nikahi itu. Marva berkali-kali menetralkan degup jantungnya. Ini pasti hanya mimpi, batinnya saat itu. Dalam cinta, apapun bisa dihalalkan. Apa benar begitu? Terserah orang mau berkata apa, toh mengikuti kemauan mereka tidak akan pernah menjamin kebahagiaan kita selanjutnya. Hati kita bukan hati mereka. Pikiran kita bukan pikiran mereka. Dan tubuh kita bukan tubuh mereka. Jika mereka saja tidak peduli dengan kita,
lalu untuk apa kita peduli dengan mereka? Seharusnya sejak dulu saja aku egois. Bangsat, sialan, brengsek. Marva terus saja memaki, tapi rasanya tetap saja tidak pernah puas. Dia segera pergi ke rumah sakit, mungkin saja jika melihat Ray, suasana hatinya bisa membaik. Namun yang terjadi sebaliknya. Bukannya merasa senang, tapi hatinya semakin buruk. Dia melihat Ray yang merangkul lengan dokter tampan itu. Mereka terlihat bahagia, mereka punya binar mata yang sama. Apa aku harus memanfaatkan anak-anak kami untuk bersamanya? Sisi egois Marva tentu saja datang. Sudah cukup selama ini aku selalu mengalah. Kaca mobilnya diketuk, dan Marva melihat Miko berdiri di sebelah mobilnya. Kamu sama Vio saja, sudah. Biar Ray sama aku. Marva menatap kesal pada Miko. Apa karena tidak bisa lagi mengganggu Arbi karena keadaan pria itu yang masih bersedih, sekarang dirinya yang menjadi sasaran. Pantas saja Arbi sangat kesal padanya. Miko tertawa pelan melihat kekesalan Marva. Cari saja orang lain yang bisa kamu ganggu. Dan itulah yang sedang aku lakukan saat ini. Apa aku sama Vio saja? Miko melihat reaksi Marva. Ya jangan sama Vio juga, Mik. Kenapa, cemburu? Cek, bukan itu. Kamu malah akan memperbanyak masalah lagi sama Vio. Kan masalah kalian, bukan masalahku. Marva geleng-geleng kepala, kenapa Freya bisa sangat dekat dengan pria menyebalkan ini? Tapi, semua pria yang ada di dekat Freya memang menyebalkan semua, kan? Aku jadi kangen Freya, ucap Marva. Miko langsung diam. Mereka semua memang merindukan perempuan itu. Sebenarnya apa yang Freya katakan dalam surat itu untuk Dr. Agam dan Vio? Bukan urusan kamu. Kenapa sampai sekarang Vio tidak bisa dihubungi juga? Kamu saja yang masih jadi suaminya tidak tahu, apalagi aku. Sejak awal kamu sudah mencari masalah sendiri. Pasti sekarang menyesal, kan? Iya, jawab Marva singkat dan jujur. Kamu akan selalu terlihat seperti pria jahat, meninggalkan istri demi perempuan lain. Dan perempuan lain itu adalah ibu dari anak-anakku. Kamu tahu enggak, Dr. Agam dan Ray itu punya banyak kesamaan. Mereka sama-sama lembut, pembawaannya tenang. Stop. Jangan buat hatiku semakin buruk, Mik. Aku kan hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Cek. Kamu dan Arbi itu sama-sama panasan orangnya. Padahal dulu kamu tidak begini. Kan kamu sudah tahu sendiri kenapa aku seperti ini. Kalau aku sih lebih setuju Ray sama Dr. Agam. Miko, kamu itu saudara aku atau bukan, sih? Bukan. Sejak kapan aku menjadi saudara kamu? Sepertinya pergi ke sini adalah kesalahan besar. Pertama dia melihat Ray dengan Dr. Agam. Kedua dia malah bertemu dengan Miko, yang bukannya enak diajak curhat malah bikin emosi. Apa seperti ini yang dirasakan oleh Arbi? Miko tertawa renyah melihat wajah kesal Marva. Dia memang butuh hiburan, apalagi sejak Freya dioperasi. Tidak, bukan sejak Freya operasi, tapi sejak Freya kecelakaan, mereka belum pernah lagi tertawa. Anak-anak, mulai hari ini kita tinggal di sini. Ya, ucap Marva. Kita akan tinggal di sini bersama Mama Vio. Tidak, sama Bunda. Iya, doakan saja Bunda mau, ya. Terus bagaimana dengan Mama Vio? Nanti Mama Vio kesepian kalau kita pergi. Iya, Raine juga kangen dengan Mama Vio. Marva terdiam, bagaimanapun juga Vio adalah perempuan yang membesarkan kedua anaknya sejak bayi. Perempuan pertama yang dianggap dan dipanggil Mama. Sayang, anak-anak ayah yang baik, mungkin nanti ayah dan Mama Vio tidak akan bersama lagi. Kami akan berpisah. Berpisah. Seperti orang tua Ciro. Iya. Tapi kenapa, ayah? Apa Mama Vio tidak menyayangi kita lagi? Apa Mama marah kepada kami karena kami punya bunda lain? Raine mulai menangis. Bagaimanapun, Raine yang paling dekat dengan Vio,
karena Vio sering mendandani Raine dengan baju yang lucu-lucu dan seperti seorang putri. Apa Mama sudah tidak mau menyisirkan rambut aku dan mengikatnya lagi? Mama selalu bilang aku cantik seperti seorang putri kerajaan. Kenapa Mama pergi, Ayah? Apa Ayah juga nakal seperti Uncle Arby yang nakal pada Auntie Freya? Raine terus saja menangis. Marva tidak menyangka kalau mereka akan sesedih ini, bahkan sampai menangis. Tadinya dia mengira mereka akan biasa-biasa saja saat Marva mengatakan akan berpisah dengan Vio. Apa kalian sangat sayang pada Mama Vio? Iya. Bagaimana dengan Bunda? Kami juga sangat sayang pada Bunda. Kenapa kita tidak tinggal saja berlima? Tidak bisa, sayang. Nanti kalau Bunda dan Mama Vio tinggal bersama, bisa-bisa mereka. Bisa apa, Ayah? Marva diam. Tidak mungkin dia mengatakan kalau Ray dan Vio bisa saling jambak dan cakar, kan? Khasnya perempuan kalau sedang bertengkar. Kalau sudah dewasa nanti, kalian akan mengerti. Itu pun khasnya orang dewasa saat tidak bisa menjawab pertanyaan anak kecil tentang suatu keadaan. Kalau dewasa nanti kalian akan mengerti. Dan selama masa pertumbuhan itu, bisa saja mereka menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Ray sedang membersihkan kamar Freya di apartemen. Dia menghela nafas saat membersihkan kamar itu. Aku kangen kamu, Freya. Ray melihat jam, dan memutuskan untuk ke klinik sekarang. Dia lelah, tapi pekerjaannya sebagai seorang dokter membuat dia untuk terus melanjutkan langkahnya. Ray jadi ingat perkataan Nico tentang orang-orang yang harus bekerja di pelosok-pelosok. Di mana tidak ada kendaraan dan makanan yang tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan, mengharuskan mereka untuk berjalan kaki ratusan kilometer. Membayangkan itu membuat Ray meringis. Bagaimana bisa mereka berobat dengan cepat, sementara fasilitas kesehatan saja sangat susah di tempat seperti itu? Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan. Dirinya saja yang dulu tinggal di kota besar, mengalami kesulitan karena biaya. Aku jadi merasa kurang maksimal menjadi seorang dokter. Mikirin masalah pribadi yang tidak ada apa-apanya saja sudah membuat aku merasa lelah, lalu bagaimana dengan mereka? Kamu mau kemana? Tanya Marva saat bertemu dengan Ray di lobi apartemen. Aku mau ke klinik. Marva sebenarnya mau mengantar Ray, tapi dia ada rapat penting siang ini. Kalau hanya rapat dengan bawahannya saja mungkin dia bisa membatalkannya. Ya sudah, kamu hati-hati, ya. Jangan mengebut. Di jalan, Ray mengambil jalur umum, bukan jalur pintas yang biasa mereka lewati. Karena jalur pintas itulah tempat Freya kecelakaan. Marva mengambil cincin berlian yang dia pesan khusus dari Arby. Wajahnya berbinar saat melihat cincin itu, apalagi ketika membayangkan dia akan memasangkan cincin indah itu di jari manis Ray. Jantung Marva berdegup kencang. Dia seperti remaja yang akan menembak gebetannya. Bahkan dia merasa ini pertama kalinya dia melamar seorang perempuan, dan perempuan itu adalah mantan istrinya sendiri. Tidak lupa juga Marva membeli bunga. Apa yang kurang? Tanya Marva pada saudara-saudaranya. Kau kurang tampan dibandingkan aku. Juga kurang kaya, kurang hot, kurang. Apa yang kurang? Marva langsung memotong perkataan Arby, lebih baik dia bertanya dengan yang lain saja. Kamu kurang dukungan dari keluarga, jawab Iqmal. Bukan kurang, tapi memang tidak didukung, bego. Sahut Marcel. Marva memejamkan matanya, kenapa dia punya saudara sekurang ajar ini? Kenapa kalian sangat menyebalkan? Kamu yang menyebalkan. Apa kamu sedang menyindir kami? Sudah tahu kami belum pernah melamar seorang perempuan. Iya juga ya, percuma aku bertanya dengan jomblo ngenes seperti kalian. Kamu yang ngenes, diterima saja belum? Tahu nih, mampus kalau ditolak. Aku mau bertemu dengan kamu. Baiklah, nanti sore datang saja ke kafe depan rumah sakit. Dan disinilah Marva dan Ray bertemu. Ini untuk kamu,
dan ayo kita menikah. Marva memberikan buket bunga itu, dan langsung mengucapkan keinginan hatinya. Ray mengkerutkan keningnya, apa pria ini tidak bisa basa-basi lebih dulu? Maaf, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikah denganmu. Dek. Jantung Marva berdetak kencang. Apa baru saja dia ditolak? Apa perempuan ini tidak bisa berbasa-basi dulu? Pikirnya. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Kamu bukannya tidak bisa, tapi tidak mau. Aku tidak bisa, dan tidak mau. Kenapa? Kenapa harus bertanya kenapa? Ada banyak alasan untuk kita tidak bersama. Apa karena Vio? Apa karena keluargaku? Apa karena kamu mencintai pria lain? Ray diam saja, karena sebagian besar memang itu penyebabnya. Apa sedikit pun tidak ada rasa untuk aku darimu? Apa tidak pernah ada celah bagiku mengisi hatimu? Mungkin karena sebenarnya kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Tolong jangan seperti ini, Ray. Aku bahkan rela meninggalkan apapun demi kamu dan anak-anak, agar kita dapat bersama layaknya keluarga utuh dan normal. Jangan memaksakan kehendak, Marva. Aku berhak bahagia dengan pilihan aku sendiri, tanpa ada lagi tekanan untuk siapapun. Apa kamu mencintai dokter itu? Dokter agam pria yang baik. Siapa yang tidak akan jatuh cinta padanya? Marva menatap Ray dengan pandangan sendu. Apa ini akhir dari perjuangannya? Dia sudah merencanakan masa depannya dengan Ray dan anak-anak mereka. Tidak apa kalau kamu tidak mencintaiku, tapi ayo kita bersama. Marva tidak peduli lagi. Biar saja dia terlihat memohon seperti ini pada seorang perempuan. Biar saja dia dianggap tidak punya harga diri, mengejar perempuan yang sudah sangat jelas menolaknya. Apa kamu tidak memikirkan anak-anak kita? Tentu saja aku memikirkan mereka. Bukankah dulu sudah aku katakan padamu? Kita tetap bisa membesarkan anak-anak kita. Kita bisa berteman, tapi tidak untuk bersama. Jangan memaksakan kehendak kamu, Marva, karena itu tidak akan baik. Bukankah kamu sangat tahu akan hal itu? Apa kini Ray sedang menyindirnya tentang Vio? Kita bisa bahagia dengan jalan kita masing-masing. Mari kita berteman saja. Tidak. Aku tidak mau kita hanya menjadi teman saja, Ray. Aku sungguh mencintai kamu. Kalau memang benar kamu mencintai aku, tolong ikhlaskan aku. Hormati keputusan aku, dan doakan saja kebahagiaan aku, meski itu bersama orang lain. Aku tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Aku tidak mau lagi menjalani sesuatu karena terpaksa. Nafas Marva terasa sesak. Apa sesakit ini rasanya ditolak? Tiba-tiba saja dia jadi teringat Vio. Apa Vio juga merasakan sakit seperti ini? Belum apa-apa saja dia sudah merasakan karmanya. Kenapa Tuhan menghukum dan membalasnya secepat ini, di saat dia bahkan belum merasakan bahagia itu? Jangan buru-buru mengambil keputusan, Ray. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Ray, Marva menggenggam tangan Ray, tapi Ray langsung melepasnya. Kamu bahkan tidak sedikit pun memberikan aku kesempatan untuk membuktikan ke kamu. Ray melihat wajah Marva yang sendu. Wajah yang sangat mirip dengan anak perempuannya. Apa jika Raine bersedia akan seperti ini? Sedangkan Marva melihat wajah Ray, yang sangat mirip dengan Radi. Bagaimana bisa dia melupakan Ray jika wajah itu sangat mirip dengan anak laki-lakinya? Mereka akan saling mengingatkan. Yang satu akan mengingat yang lain. Yang lain akan terkenang yang satu. Apa ini cara Tuhan menghukum keegoisan mereka di masa lalu? Ray menghela nafas. Menolak seseorang bukan hal yang menyenangkan ternyata, pikir Ray. Ray memejamkan matanya. Dia seperti orang jahat. Aku banyak belajar dari masa lalu. Tidak semua hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Selama ini aku selalu merasa bersalah pada nenekku, dan hidupku tidak pernah tenang. Apa seperti ini yang Ardi rasakan saat Freya meninggalkan dia?
Rasa ini lebih menyakitkan dari saat Ray meninggalkannya tanpa pamit dulu. Marva menunduk, deru nafasnya memburu diiringi degup jantung yang berkejar-kejaran. Apa sang pencipta juga tidak memihaknya? Apa dia salah jika ingin bersama dengan perempuan yang dia cintai? Apa Vio mengutuknya? Aku pergi dulu. Ray meninggalkan Marva, yang sekarang hanya diam memandangnya dengan tatapan nanar. Dia merasa dikhianati, tapi oleh siapa? Tidak ada yang tahu. Di saat yang sama, saat Ray menolak Marva, Vio sedang mempacking barang-barangnya di kediaman Arturo, meskipun dia belum mendapatkan surat dari pengadilan agama. Vio meneliti setiap sudut kamar itu. Teras tempat dia memandang langit malam saat menunggu kepulangan Marva yang pulang larut. Kasur tempat dia tidur bersama Marva. Kalau tahu akan seperti ini jadinya, haruskah dia berpikir bahwa kenapa tidak dari dulu saja dia pergi dari kehidupan Marva? Tidak. Setidaknya dia bersyukur karena sempat dan bisa membesarkan Radi dan Raine bersama Marva. Setidaknya dia masih bisa merasakan menjadi orang tua bersama Marva. Vio menghela nafas berat. Inilah akhirnya. Marva melihat Ray yang keluar dari kafe itu, lalu menggandeng lengan Dokter Agam. Kamu baik-baik saja, Ray? Tanya Agam. Ya, jawabnya singkat dengan senyuman. Marva melihat senyum itu dari samping. Marva terus menunggu, berharap Ray berbalik dan mau menoleh kepadanya. Tapi tidak, perempuan itu tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Benar-benar tidak peduli apakah Marva akan baik-baik saja atau tidak. Buket bunga itu masih tergeletak di meja. Cincin itu tidak pernah menyapa calon ratunya. Marva terpuruk di tempat itu. Ma, apa ini ada campur tangan Mama yang berdoa agar aku tidak bersamanya? Selamat, Ma, doa Mama lebih dikabulkan. Di sana, Delia yang sedang memikirkan Marva, merasakan sesak di hatinya. Entah kenapa dia merasa sedih memikirkan anaknya itu saat ini. Semoga kalian berbahagia. Semoga aku juga akan menemukan kebahagiaanku, batin Ray dan Vio bersamaan. Yang satu mendoakan yang lain dan mencoba ikhlas melepaskan meski hatinya sangat sakit. Yang lain mendoakan yang satu, dan berharap ini adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya.